Pernahkah Anda merasa bahwa angka-angka pencapaian bisnis Anda bertumbuh terus bahkan mungkin 3 tahun atau 5 tahun berturut-turut, tapi kemudian Anda ditinggalkan oleh orang-orang kepercayaan Anda, oleh tim Anda yang hebat? Mengapa itu terjadi? Karena Anda hanya fokus pada angka-angka. Padahal menurut saya yang penting itu jiwa dulu baru angka. Bagaimana supaya kita bisa bekerja jiwa dulu baru angka? Simak video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angka bisnis Anda mungkin sedang naik. Omset bertumbuh, target tercapai, grafik hijau di mana-mana. Tapi coba sesekali angkat wajah Anda dari laporan itu. Lihat mata orang-orang yang Anda pimpin. Apakah mata mereka masih menyala? Atau sudah redup? Hanya menunggu jam pulang. Banyak pemimpin hebat mengejar angka, tapi lupa menata jiwa. Jiwa orang-orang yang setiap hari bekerja untuknya. Dan inilah bahayanya. Angka bisa naik hari ini, tapi kalau jiwa timnya keropos, masa depan bisnisnya sedang digerogoti pelan-pelan dari dalam. Video ini saya buat khusus untuk Anda, para pemimpin. Pemimpin perusahaan, business owner, pemimpin divisi, pemimpin tim kecil sekalipun. Karena ada satu prinsip yang ingin saya tanamkan hari ini. Jiwa dulu, baru angka. Beberapa tahun yang lalu saya mendampingi seorang business owner. Sebut saja namanya Pak Surya. Di atas kertas, Pak Surya ini pemimpin yang luar biasa. 3 tahun berturut-turut targetnya tercapai. Perusahaannya tumbuh 2 digit. Dia sering diundang jadi pembicara karena prestasinya. Tapi suatu hari dia menghubungi saya dengan nada yang berbeda. Dia bilang, Pak Jamil, dalam 6 bulan terakhir 5 orang terbaik saya mengundurkan diri. Padahal gaji mereka saya naikkan. Bonus mereka saya tambah. Kemudian saya tanya satu hal sederhana. Pak Surya, kapan terakhir kali Bapak ngobrol dengan mereka? Bukan tentang target, bukan tentang pekerjaan. Beliau terdiam lama. Ternyata hampir tidak pernah. Setiap pertemuan isinya angka, setiap rapat isinya evaluasi pencapaian, setiap chat isinya mana laporannya. Orang-orang yang terbaiknya tidak pergi karena gaji. Mereka pergi karena merasa tidak dilihat sebagai manusia. Mereka merasa hanya jadi mesin pencetak angka. Dan ini yang menarik. Ketika exit interview, salah satu dari mereka hanya berisi satu kalimat. Saya capek dengan angka. Saya seperti menjadi budak perusahaan. Kalimat itu tentu menampar Pak Surya. Dan jujur, waktu mendengarnya, saya juga ikut merenung. Apa renungan saya? Jangan-jangan banyak dari kita sedang memimpin dengan cara yang sama seperti Pak Surya. Dari pengalaman hampir 30 tahun mendampingi para pemimpin di berbagai perusahaan, saya menemukan 3 kunci untuk menata jiwa sebelum mengejar angka. Kunci yang pertama, hadir sebagai manusia, bukan hanya sebagai atasan. Tim Anda tahu jabatan Anda, tapi apakah mereka mengenal Anda sebagai manusia? Dan sebaliknya, apakah Anda mengenal mereka? Coba jawab dalam hati Anda. Siapa nama anak dari orang kepercayaan Anda di kantor? Apa mimpi terbesar anggota tim yang paling sering lembur untuk Anda? Kalau Anda tidak bisa menjawab, itu tanda kehadiran Anda selama ini baru sebatas jabatan, belum sebagai manusia. Jadi langkah praktisnya sederhana. Hari ini juga panggil satu anggota tim Anda 15 menit saja. Tanpa agenda, tanpa membahas KPI. Tanyakan kabarnya, kabar keluarganya. Lalu lakukan satu hal yang paling sulit bagi pemimpin. Apa itu? Dengarkan tanpa memotong.
Kelihatannya sih kecil, tapi bagi jiwa yang lelah, dilihat dan didengar itu seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Segera praktekkan ya. Kunci yang kedua, beri makna, bukan hanya target. Target menjawab pertanyaan berapa, tapi jiwa manusia bertanya untuk apa? Orang bisa bekerja keras karena target, tapi orang hanya akan bekerja dengan sepenuh jiwa karena makna. Karyawan yang tahu bahwa pekerjaannya bermanfaat bagi orang lain, bagi keluarganya, bagi masyarakat, bagi Indonesia, bagi dunia, dia tidak perlu diawasi terus-menerus. Ada api di dalam dirinya yang menyala sendiri. Maka setiap kali Anda menyampaikan target, sandingkan target dengan maknanya. Jangan hanya berkata, kita harus capai sekian miliar. Tapi sampaikan juga, kalau kita capai ini, sekian banyak pelanggan terbantu, sekian banyak keluarga karyawan kita hidup lebih baik. Angka menggerakkan tangan, makna menggerakkan jiwa. Kunci yang ketiga, ukur juga yang tidak terlihat. Pemimpin yang hanya fokus pada angka biasanya hanya mengukur yang mudah diukur. Omset, profit, produktivitas. Padahal ada hal-hal yang tidak muncul di laporan keuangan, tapi justru menentukan masa depan. Tingkat kepercayaan tim, energi mereka, rasa memiliki mereka. Riset Gallup menemukan bahwa sekitar 70% naik turunnya keterlibatan atau engagement sebuah tim ditentukan oleh satu faktor, yaitu kualitas pemimpinnya. Bukan gaji, bukan fasilitas, tapi pemimpinnya. Artinya, ketika jiwa tim Anda redup, jangan buru-buru menyalahkan mereka. Bercerminlah dulu. Kalau kata guru bisnis saya, timmu adalah cerminan kepemimpinanmu. Mulailah bertanya secara rutin, bukan hanya berapa pencapaian kita bulan ini, tapi juga bagaimana perasaan tim kita bulan ini. Jadikan kesehatan jiwa tim sebagai agenda rapat, sama pentingnya dengan laporan keuangan. Karena percayalah, angka adalah buah, jiwa adalah akarnya. Anda tidak bisa terus memanen buah sambil membiarkan akarnya membusuk. Kembali ke Pak Surya. Setelah peristiwa itu, beliau mengubah caranya memimpin. Setiap pekan, dia meluangkan waktu ngobrol dengan timnya, tanpa membahas angka. Setiap target selalu dia sandingkan dengan makna. Dan 2 tahun kemudian, dia bercerita kepada saya. Kata beliau begini, Pak Jamil, angka saya tetap tumbuh. Tapi yang lebih membahagiakan bagi saya sekarang adalah orang-orang bertahan bukan karena gaji, mereka bertahan karena merasa berharga. Coba tanya ke diri Anda, kalau besok jabatan Anda dicopot, apakah orang-orang itu masih mau mengikuti Anda? Kalau jawabannya ragu-ragu, mungkin selama ini Anda baru memimpin pekerjaan mereka. Belum memimpin jiwa mereka. Ingatlah, setiap orang yang Anda pimpin adalah titipan, amanah. Mereka bukan sekedar alat produksi, mereka manusia yang punya keluarga, punya mimpi, punya jiwa yang perlu ditumbuhkan. Angka-angka pencapaian Anda suatu saat akan dilupakan orang. Tapi jejak Anda pada jiwa manusia, rasa dihargai, rasa ditumbuhkan, rasa dimanusiakan, itu akan hidup lebih lama daripada jabatan Anda. Jadi ingat, ya, ingat pesan saya, jiwa dulu baru angka. Karena ketika jiwa tertata, angka biasanya mengikuti. Tapi ketika jiwa terluka, angka setinggi apapun hanya menunggu waktu untuk runtuh. Anda ingin memahami bagaimana jiwa dulu baru angka? Saya tunggu Anda di Indonesia Leadership Skill Up tanggal 9 Agustus di Jakarta. Bila video ini bermanfaat, sebarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Boleh jadi Anda mengenal orang yang selama ini sibuk dengan angka, rasanya pas video ini untuk mereka.
Saya Jamil Azeni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.